Om Swastiastu. Selamat sore kepada Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kepemilikan tidak langsung. Namun sebelum mempresentasikan materi, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Diana Sari dengan NIM 1140 sebagai penyaji dan moderator. Dan anggota kelompok saya lainnya, yang pertama ada Komang Yanti Kusuma Dewi dengan NIM 1157 sebagai penyaji. Yang kedua ada Gede Ardi Pratama Putra dengan NIM 1143 sebagai penyaji. Yang ketiga ada Gusti Ayu Sinta Widyastuti dengan NIM 1177 sebagai penyaji. Dan yang terakhir ada Nilo Hindrawati dengan NIM 1013 sebagai penyaji. Adapun topik bahasan pada materi presentasi kali ini, yang pertama ada kepemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham. Yang kedua ada definisi kepemilikan tidak langsung. Yang ketiga ada saling memiliki saham. Yang keempat ada jurnal eliminasi. Dan yang terakhir ada kertas kerja konsolidasi. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja ke topik bahasan yang pertama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan topik bahasan yang pertama mengenai kepemilikan tidak langsung. Nah, definisi kepemilikan tidak langsung merupakan suatu investasi yang memungkinkan investor untuk melakukan kontrol ataupun mempengaruhi secara signifikan keputusan investi yang tidak dimiliki secara langsung melalui investi yang dimiliki secara langsung. Nah, struktur indirect holding atau kepemilikan tidak langsung ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada struktur induk, anak, dan cucu, dan yang kedua ada struktur afiliasi terkoneksi atau afiliasi terkait. Nah, struktur yang pertama yaitu struktur induk, anak, dan cucu, ada 3 contoh. Contoh yang pertama itu misalkan PT Induk menanamkan saham kepada PT Anak sebesar 80% dan PT Anak menanamkan saham pada perusahaan cucu sebesar 70%. Nah, maka dalam hal ini kesimpulan yang dapat ditarik yang pertama itu PT Induk secara langsung memiliki saham 80% pada perusahaan anak. Nah, PT Induk secara tidak langsung memiliki 56% kepemilikan pada perusahaan cucu. Nah, hal ini didapat dari PT Induk yang menanamkan saham kepada PT Anak yaitu sebesar 80% dikali dengan PT Anak yang menanamkan saham pada PT cucu sebesar 70%. Jadi 80% dikali 70% itu 56%. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu PT Anak memiliki hak minoritas sebesar 30%. Nah, hak minoritas ini didapat dari PT Anak yang menanamkan PT saham pada PT cucu sebesar 70%, maka 100% dikurangi 70% itu merupakan hak minoritas dari PT Anak sebesar 30%. Kesimpulan yang keempat yaitu PT cucu memiliki hak minoritas 40%. Nah, hal ini didapatkan karena 30% PT Anak menanamkan saham pada PT cucu sebesar 70%, maka hak minoritas dari PT Anak tersebut yaitu 30%. Jadi 30% ini dikali dengan 80% yaitu PT Induk yang menanamkan sahamnya pada PT Anak ditambah 20%, di mana 20% ini merupakan sisa dari perusahaan, sisa dari kepemilikan yang dimiliki oleh PT Anak yaitu 100% dikurangi 80%, maka hasilnya yaitu 20%. Sehingga PT cucu memiliki hak minoritas 44%. Nah, dalam hal ini kertas kerja konsolidasi yaitu kertas kerja konsolidasi pada induk, anak, dan cucu. Kemudian contoh yang kedua itu misalkan PT Induk memiliki saham 70% pada PT Anak dan PT Anak memiliki saham 60% pada PT cucu. Nah, maka kesimpulan yang dapat ditarik yang pertama itu PT Induk secara langsung memiliki 70% kepemilikan pada perusahaan anak. Yang kedua, PT Induk secara tidak langsung memiliki 42% kepemilikan perusahaan cucu. Nah, kenapa hal tersebut dapat dikatakan memiliki secara tidak langsung? Karena PT Induk itu kan menanamkan sahamnya pada PT Anak. Nah, PT Anak ini menanamkan sahamnya pada PT cucu sehingga otomatis PT cucu ini memiliki saham yang terdiri dari PT Anak, di mana PT Anak mendapatkan uangnya dari PT Induk, maka PT Induk memiliki saham pada PT cucu. Nah, hal ini dapat dihitung dari 70% dikali 60%, di mana PT Induk menanamkan sahamnya pada PT Anak sebesar 70% dan PT Anak pada PT cucu sebesar 60%, sehingga didapat hasilnya PT Induk secara tidak langsung memiliki saham 42% pada PT cucu. Yang ketiga, hak minoritas 30% dari perusahaan anak.
Nah, jadi perusahaan anak ini hanya memiliki 30% hak minoritas karena PT Induk sudah menyumbangkan sahamnya sebesar 70%, maka hak minoritas dari PT anak tersebut 100% dikurangi 70%, yaitu 30%. Kesimpulan yang keempat yaitu hak minoritas dari saham cucu, yaitu 58%. Nah, hal ini dapat dari 30%. Dari 30% tersebut yaitu hak minoritas dari PT anak dikali dengan 60% PT anak yang menyumbangkan sahamnya kepada PT cucu ditambah dengan 40%. 40% ini didapat dari hasil pengurangan 100% dikurangi 60%. Nah, selain cara perhitungan tersebut dengan mudahnya dapat dihitung dengan seperti ini. 100% dikurangi dengan PT Induk yang memiliki saham secara tidak langsung. Nah, misalkan tadi kan 42%, maka hak minoritas dari saham cucu ini dapat dihitung dengan 100% dikurangi 42%, yaitu 58%. Hasilnya sama dengan perhitungan yang sebelumnya. Dan maka dalam hal ini, contoh yang kedua ini, konsolidasi dibuat dengan konsolidasi induk, anak, dan cucu. Kemudian contoh yang ketiga itu misalkan PT Induk yang memiliki saham pada PT anak sebesar 70% dan PT anak yang memiliki saham pada PT cucu sebesar 40%. Nah, maka dalam hal ini PT Induk secara langsung memiliki 70% kepemilikan pada perusahaan anak. Yang kedua ada PT Induk secara tidak langsung memiliki 28% kepemilikan perusahaan anak, yaitu 70% dikali 40%. Yang ketiga hak minoritas 30% dari perusahaan anak. Dan yang keempat hak minoritas dari saham cucu sebesar 72%, di mana perhitungannya yaitu 30% dikali 40% ditambah 60%. Nah, perhitungan yang ini sama dengan perhitungan dengan contoh-contoh sebelumnya. Maka dalam kondisi hal ini, konsolidasi yang dibuat hanya konsolidasi induk dan anak. Mengapa demikian? Karena PT Induk memiliki saham pada PT anak sebesar 70%, sedangkan PT Induk setelah melakukan perhitungan, PT Induk memiliki saham pada PT cucu kurang dari 50%, maka PT Induk tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan PT cucu karena saham yang dimiliki kurang dari 50%. Maka kesimpulannya, kertas konsolidasi yang dibuat hanya induk dan anak, sedangkan cucu termasuk penanaman modal. Jadi perusahaan induk hanya melakukan penanaman modal pada perusahaan cucu, bukan melakukan jadi PT induk itu tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan PT cucu karena modalnya kurang dari 50%, sehingga disebut penanaman modal. Nah, struktur yang kedua mengenai struktur afiliasi terkoneksi atau afiliasi terkait. Nah, pada PPT tersebut ditampilkan contoh bagan struktur afiliasi terkoneksi. Jadi PT Induk memiliki saham kepada PT anak sebesar 60%, PT Induk juga memiliki saham pada PT anak B sebesar 40%, dan PT anak A menanamkan sahamnya pada PT anak B sebesar 30%. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik pada kasus seperti ini, yang pertama, PT Induk secara langsung memiliki 60% kepemilikan perusahaan A. Yang kedua, PT Induk secara langsung memiliki 40% kepemilikan pada perusahaan B. Nah, PT Induk secara tidak langsung memiliki 18% kepemilikan perusahaan pada PT B. Kenapa? Karena PT Induk menanamkan sahamnya pada PT anak A dan PT anak A menanamkan sahamnya pada PT anak B. Maka PT Induk secara tidak langsung memiliki kepemilikan tidak langsung pada PT anak B. Nah, kepemilikan saham tersebut yaitu sebesar 18%, di mana perhitungan tersebut didapat dari 60% dikali 30%. Kesimpulan yang keempat yaitu total kepemilikan atas saham B yaitu sebesar 58%, 40% ditambah dengan 18%. Kemudian hak minoritas memiliki 40% dari saham A yaitu 60% dikurangi 40%, dan hak minoritas memiliki 42% dari saham B yaitu 100% dikurangi dengan 58% sama dengan 42%, atau perhitungan lainnya dapat dicari dengan 30% ditambah dengan dalam kurung 40% dikali dengan 60%, sehingga didapat juga hasilnya sama yaitu 42%. Maka dalam kasus ini konsolidasi dibuat dengan konsolidasi induk anak, konsolidasi perusahaan induk,
perusahaan anak A dan perusahaan anak B. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baik, perkenalkan saya Komandanti Kusuma Dewi sebagai penyaji kedua. Di sini saya akan menyampaikan mengenai definisi dari kepemilikan tidak langsung. Pemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengontrol atau mempengaruhi secara signifikan dalam melakukan suatu keputusan investasi. Ada dua jenis struktur kepemilikan tidak langsung, yaitu hubungan ayah, anak, cucu, dan hubungan afiliasi terkait. Baik, berikut adalah struktur dari kepemilikan tidak langsung. Struktur yang pertama yaitu induk, anak, cucu. Sedangkan struktur yang kedua yaitu adalah afiliasi terhubung. Poin penting yang perlu diperhatikan pada kepemilikan tidak langsung yaitu yang pertama, dari sudut pandang konsolidasi. Tentukan berapa kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali. Yang kedua, tentukan berapa laba konsolidasi, yaitu dapat diperoleh dengan pengendali kali laba terpisah entitas anak ataupun cucu. Yang ketiga yaitu tentukan hak laba non-pengendali. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Gustia Sinta Widyastuti. Di sini saya sebagai penyaji ketiga akan melanjutkan presentasi mengenai saling memiliki saham. Pemilikan saham pada perusahaan anak terbagi atas dua peristiwa, yaitu pada saat perusahaan anak didirikan dan setelah perusahaan anak berjalan. Pada saat perusahaan anak didirikan, jika mempergunakan metode harga perolehan, maka pengakuan periodik terhadap bagian laba atau rugi yang didapat anggota perusahaan afiliasi tidak diperlukan baik pada buku-buku perusahaan induk maupun pada buku-buku perusahaan anak. Sedangkan pada metode equity adalah sebaliknya. Kemudian, pada saat setelah perusahaan anak berjalan, jika metode harga perolehan ini dipergunakan dalam sebuah pencatatan investasi, maka laba rugi sebuah usaha semula 2 tahun berturut-turut akan berpengaruh terhadap rekening investasi. Sedangkan apabila metode equity dipakai, maka pengakuan terhadap laba rugi usaha perusahaan afiliasi dilakukan pada buku-buku masing-masing perusahaan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Kenalkan, saya Nilo Hindrawati. Di sini saya akan menjelaskan materi jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat secara khusus dengan tujuan menghilangkan atau mengeliminasi saldo semua rekening timbal balik antara perusahaan induk dan cabang. Tujuan adanya pencatatan jurnal eliminasi ini agar perusahaan dengan anak yang terlibat dalam transaksi mampu menghitung keuntungan atau kerugian yang terjadi karena adanya transaksi yang tidak wajar. Ayat jurnal eliminasi digunakan dalam kertas kerja untuk menaikkan dan menurunkan total saldo gabungan dari masing-masing akun sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal saja yang akan tercermin dalam angka konsolidasi. Jika ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk atau anak, seperti koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian atau diposting ke buku besar perusahaan induk atau anak, mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan atau laba atau rugi anak yang telah diakui dalam laporan laba rugi perusahaan induk. Dalam jurnal eliminasi diperlukan kertas kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengeliminasi dividen pada anak perusahaan yang telah dicatat pada saat perusahaan induk menerima dividen dari anak, yaitu pencatatannya pendapatan dari perusahaan anak di debit, dividen di debit, dan investasi pada perusahaan anak di kredit. Penyesuaian untuk mencatat hak minoritas dalam laba dan dividen perusahaan anak. Jurnalnya beban hak minoritas di debit, dividen di debit, dan hak minoritas di kredit. Yang ketiga, mengeliminasi akun resiprokal, yaitu akun investasi pada perusahaan anak atau pada neraca induk dan akun ekuitas pada neraca anak dikalikan dengan persentase kepemilikan induk. Yang keempat, jika nilai pembelian atau perolehan sama dengan nilai ekuitas, maka jurnal eliminasi yang dibuat yaitu
modal saham anak di debit, tambahan modal disetor anak di debit, laba ditahan di debit, investasi pada perusahaan anak di kredit, hak minoritas di kredit. Yang kelima, jika nilai pembelian lebih besar daripada nilai ekuitas anaknya, maka jurnalnya yaitu modal saham anak di debit, tambahan modal disetor anak di debit, laba ditahan di debit, alokasi kelebihan biaya di debit, investasi pada perusahaan anak di debit, dan hak minoritas di debit. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kertas kerja konsolidasi atau consolidation work paper. Merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Kertas kerja konsolidasi bisa juga disebut kertas kerja laporan keuangan gabungan entitas induk dan anak, atau jika entitas anak lebih dari satu, berdasarkan prosedur penyusunan yang diisyaratkan. Laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca serta arus kas konsolidasi disusun dalam satu kertas kerja, sedangkan kertas kerja laporan arus kas konsolidasi disusun berdasarkan laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca konsolidasi. Kertas kerja menghasilkan laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca konsolidasi dibentuk dengan menyajikan kolom laporan keuangan induk, kolom laporan keuangan anak, kolom eliminasi, dan kolom laporan konsolidasi. Kolom eliminasi dibagi dua, yakni kolom debit dan kolom kredit. Kolom debit dimaksudkan untuk mengeliminasi setiap akun antar perusahaan yang bersaldo kredit, karena dalam akuntansi, pengeliminasian atau penghapusan satu akun dilakukan dengan membalik posisi akun. Apabila akun yang ingin dieliminasi bersaldo kredit, maka jumlah yang dieliminasi ditempatkan pada kolom debit eliminasi. Kolom laporan konsolidasi pada kertas kerja ditempatkan terakhir karena merupakan output kertas kerja konsolidasi. Kolom laporan konsolidasi merupakan hasil penggabungan akun-akun kolom entitas induk dan anak dikurangi kolom eliminasi. Perlu diingat bahwa tidak terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan materi yang kami sampaikan. Sekian dan kami ucapkan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.